Hukum itu seperti seperangkat aturan yang disepakati semua orang di suatu negara untuk diikuti. Aturan ini membantu menjaga segala sesuatunya adil dan teratur. Bayangkan permainan tanpa aturan, pasti akan kacau. Hukum seperti aturan permainan, tetapi untuk seluruh masyarakat kita. Hukum memberitahu kita apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Misalnya, hukum lalu lintas memberitahu kita cara mengemudi dengan aman di jalan. Hukum pidana melindungi kita dari bahaya dengan menetapkan hukuman untuk tindakan seperti mencuri atau menyakiti orang lain. Hukum keluarga membantu menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, seperti yang berkaitan dengan pernikahan atau warisan. Memahami hukum sangat penting bagi semua orang, bukan hanya pengacara dan hakim. Di Indonesia, ada berbagai jenis hukum, masing-masing dengan ciri dan asal-usul yang unik. Salah satu cara untuk mengklasifikasikannya adalah menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis mengacu pada aturan yang didokumentasikan secara resmi dan diberlakukan oleh badan yang berwenang, seperti pemerintah. Hukum tertulis terpenting di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar, yang menguraikan prinsip-prinsip dasar dan struktur negara. Di sisi lain, hukum tidak tertulis, juga dikenal sebagai hukum adat, didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Hukum ini tidak dikodifikasikan dalam dokumen tertulis, tetapi tetap mengikat dalam komunitas tertentu. Memahami perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis sangat penting untuk memahami kompleksitas dan keragaman sistem hukum Indonesia. Hukum memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat manapun. Hukum bertindak sebagai kerangka kerja yang memandu perilaku dan interaksi kita dengan orang lain. Salah satu peran utama hukum adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan menetapkan aturan yang jelas dan konsekuensi jika melanggarnya, hukum mencegah individu dari terlibat dalam perilaku yang berbahaya atau mengganggu. Misalnya, hukum pidana yang melarang pencurian, penyerangan, dan pembunuhan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Lebih lanjut, hukum menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dengan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di bawah hukum. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan tidak memihak, melalui lembaga-lembaga seperti pengadilan. Hukum juga memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kebebasan individu. Dengan menangani masalah sosial dan mempromosikan kebaikan publik, hukum membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Bagian 4. Membuat dan menegakkan hukum. Bagaimana aturan dibuat dan ditegakkan. Di Indonesia, proses pembuatan hukum melibatkan berbagai lembaga dan prosedur. Kekuasaan untuk membuat undang-undang terutama terletak pada badan legislatif pemerintah, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketika sebuah undang-undang baru diusulkan, biasanya dirancang oleh pemerintah atau anggota parlemen. Rancangan undang-undang tersebut kemudian diperdebatkan dan diteliti oleh anggota parlemen dalam serangkaian pembacaan dan diskusi komite. Jika undang-undang yang diusulkan mendapat dukungan yang cukup, disahkan melalui pemungutan suara di parlemen. Setelah undang-undang disahkan oleh parlemen, undang-undang tersebut diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani. Jika presiden menandatangani undang-undang tersebut secara resmi diberlakukan dan menjadi mengikat secara hukum. Menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan adalah aspek penting lainnya dari sistem hukum. Bagian 5. Mengapa memahami hukum itu penting? Hak dan kewajiban Anda. Memahami hukum tidak hanya penting bagi pengacara dan hakim, itu penting bagi semua orang. Ketika kita tahu hak dan tanggung jawab kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Mengetahui hak Anda memberdayakan Anda untuk melindungi diri dari ketidakadilan dan diskriminasi. Misalnya, memahami hak Anda sebagai konsumen dapat membantu Anda menghindari penipuan dan mencari ganti rugi jika Anda membeli barang atau jasa yang rusak. Demikian pula, mengetahui hak-hak Anda sebagai karyawan dapat memastikan bahwa Anda diperlakukan secara adil di tempat kerja dan menerima tunjangan yang menjadi hak Anda. Sama pentingnya adalah memahami tanggung jawab Anda sebagai warga negara. Dengan memenuhi kewajiban sipil kita berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita.